Shalom pemirsa Kebumen TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya Pendeta Prima Adi Cahyo dari GKJ Karangglonggong bisa menyapa panjenengan semua dalam siaran Mimbar Agama Kristen di Kebumen TV. Bagaimana kabar panjenengan semua? Saya percaya panjenengan semua senantiasa ada dalam lindungan kasih Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini tidak mengurangi sukacita dan rasa syukur kita. Bersama paduan suara Pidia dari GKJ Karangglonggong, melalui pujiannya kita diingatkan bahwa hidup manusia terbatas adanya. Kematian bisa datang menjemput kapan saja. Untuk itu penting bagi kita untuk senantiasa bertobat dan dekat kepada Tuhan. Kaya kembang juga
Pemirsa Kebumen TV yang dikasihi Tuhan, sejarah bangsa Indonesia dibangun dengan keberagaman. Semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menegaskan bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa maupun budaya tetap bersatu sebagai satu kesatuan bangsa. Namun sayangnya hingga 81 tahun perjalanan kemerdekaan bangsa ini, Indonesia bukannya menunjukkan kedewasaan sebagai suatu bangsa yang bersifat inklusif. Justru yang terjadi adalah semakin lunturnya kebersamaan. Dengan adanya berbagai fenomena intoleransi dan diskriminasi yang ada. Menyikapi hal ini sebagai refleksi bagi kita bersama di dalam menyambut perayaan hari ulang tahun negara kita yang ke-81 tahun esok hari. Sore ini kita akan meneduhkan hati dengan merenungkan firman Tuhan melalui tema membangun bangsa dengan semangat inklusif. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan kali ini, mari terlebih dahulu kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu, di mana sore hari ini kami boleh berjumpa dalam siaran mimbar agama Kristen di Kebumen TV. Saat ini Tuhan, kami yang ada di sini maupun pemirsa yang ada di rumah hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat memahami firman-Mu dan menjadikannya pedoman hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada kesempatan tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 15, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-28, yang demikian firman-Nya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada
anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah bacaan kita. Demikianlah bacaan kita sore hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Pemirsa yang terkasih, secara umum inklusif berarti bersikap terbuka. Mau menerima dan memperlakukan semua orang secara adil, tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku, ras, budaya, status sosial maupun kemampuan mereka. Jadi dalam hal ini tema membangun bangsa dengan semangat inklusif mengajak kita untuk melakukan aksi nyata, menciptakan suatu ruang di mana seluruh warga dengan segala beda-beda yang ada memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa ini. Mengapa hal ini penting untuk kita renungkan menjelang perayaan 81 tahun kemerdekaan bangsa kita? Pemirsa yang terkasih, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, sejarah menunjukkan bahwa negara kita dibangun di atas dasar keberagaman. Bahkan semboyan nasional bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, juga menegaskan walaupun ada beda-beda di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, namun semuanya merupakan satu kesatuan bangsa. Suatu cita-cita luhur, harapan yang begitu indah, di mana keberagaman dipahami sebagai anugerah dari Tuhan yang akan membangun bangsa ini menuju bangsa yang sentosa, adil, makmur. Namun kenyataannya 81 tahun perjalanan bangsa kita merasakan kemerdekaan. Apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi harapan dari para pendiri bangsa masih jauh dari terwujud. Fenomena yang ada saat ini adalah semakin maraknya aksi intoleransi. Semakin maraknya tindakan diskriminasi, kekerasan terhadap mereka yang berbeda, penindasan terhadap mereka yang minoritas. Hal inilah yang mendorong kita semua untuk mari sejenak merenungkan kembali. Mau kemana? Akan seperti apa perjalanan bangsa kita nantinya? Terlebih lagi bagi kita, umat Tuhan, gereja Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi garam dan terang.
Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, menyikapi fenomena yang ada akhir-akhir ini, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari kisah pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan di Kanaan dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-28 tadi. Melalui perikop ini Tuhan Yesus mendobrak sekat-sekat yang ada. Batas antara budaya, batas antar bangsa. Mengajarkan semangat inklusif yang melampaui sekat suku dan ras. Serta menunjukkan bahwa kasih Allah tidak terbatas hanya untuk golongan tertentu, suku tertentu. Melainkan kasih Allah itu terbuka bagi siapa saja yang datang dengan kerendahan hati. Belajar dari teks kita pagi ini, belajar dari teks kita sore hari ini, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk membangun sikap inklusif di tengah bangsa ini. Yang pertama, kita harus berani menembus batas budaya dan kenyamanan. Pemirsa yang terkasih, belajar dari tindakan Tuhan Yesus yang menembus batas budaya demi merangkul perempuan Kanaan yang tersisih demi pemulihan bagi sesama. Di sini kita sebagai pribadi maupun lembaga dipanggil agar mau keluar dari zona nyaman kita, mau menyapa mereka yang berbeda dengan kasih. Kita buang stigma, label negatif, dan diskriminasi terhadap saudara-saudara kita yang termarginalisasi, terhadap saudara-saudara kita yang berbeda. Yang kedua, kita diajak untuk mau mendengar cerita dari kelompok yang tersingkir. Melalui tindakan Tuhan Yesus yang mau mendengar seruan dari perempuan Kanaan tadi, kita diingatkan supaya kita memiliki kepekaan untuk mendengar suara kaum lemah, serta berani merangkul saudara-saudara kita yang tersingkir, saudara-saudara kita yang terpinggirkan di lingkungan sekitar kita. Diakui atau tidak, selama ini kita sebagai pribadi maupun lembaga lebih senang bermain aman. Kita hanya bergerak di lingkungan kita sendiri. Paling jauh antar komunitas Kristen. Kita abai terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Gereja lebih sering menjadi menara gading yang indah untuk dipandang, namun tidak ada manfaatnya. Padahal kita tahu, hidup yang menjadi berkat, hidup yang bisa menjadi garam dan terang adalah hidup yang membawa dampak positif bagi lingkungan terdekat kita. Untuk itu, di sini gereja diingatkan supaya lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, mau mengubah penolakan menjadi penerimaan dan penghargaan. Dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus memuji iman perempuan Kanaan ini.
Dan kemudian Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan ini. Kita tahu dalam tradisi Yahudi saat itu, orang Kanaan itu adalah bangsa kelas 2. Jangankan kok bergaul, bertegur sapa saja, ora ulih. Namun di sini Tuhan Yesus berkenan melihat bahkan memuji iman dari perempuan ini. Sosok yang termarginalisasi. Bahkan berkenan mengulurkan tangan menyembuhkan anaknya. Hal ini menegaskan bahwa pengakuan akan kasih Allah melayakkan siapa saja berhak untuk menerima kasih karunia. Tanpa memandang status mereka. Di sini kita diingatkan sebagai individu maupun lembaga supaya mau bersikap inklusif. Mau menjadikan komunitas iman kita sebagai tempat yang ramah bagi siapa saja. Yang mau terbuka untuk memberi pertolongan bagi siapapun yang membutuhkan. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, dalam suasana merayakan hari ulang tahun negara kita yang ke-81 tahun. Di tengah keprihatinan kehidupan bangsa yang diwarnai dengan berbagai aksi, intoleransi, diskriminasi, ketidakadilan, penindasan, kekerasan terhadap yang berbeda. Melalui firman Tuhan sore ini, kita semua diingatkan untuk membangun bangsa ini butuh kerjasama dan kerja bersama. Semua elemen bangsa tanpa memandang beda-beda yang ada. Untuk itu, sebagai individu maupun lembaga, kita dipanggil untuk menjadi jembatan. Bukan malah menjadi sekat atau tembok pemisah. Karena bangsa Indonesia yang kaya dengan keberagaman ini tidak akan maju jika masih ada sekat-sekat suku, sekat-sekat agama, sekat-sekat budaya, dan lain sebagainya. Mari kita rawat Indonesia dengan sikap ramah, adil, dan mau merangkul semua komponen bangsa yang ada. Sama seperti Kristus telah merangkul kita. Merdeka! Tuhan memberkati kita dan seluruh elemen bangsa ini. Amin. Kita akan menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu, karena telah memberkati hari-hari kami dengan penuh kebahagiaan serta sukacita. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami hingga hari ini. Kami mohon, pimpin kami dalam setiap langkah, pikiran dan perkataan kami. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang ada.
Mampukan kami untuk melalui berbagai kesulitan yang ada. Dan jauhkan kami dari kecerobohan. Biarlah hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Jamah setiap anggota keluarga kami. Berikan mereka kesehatan, sukacita, dan kekuatan. Berkati pula kerja dan pendidikan mereka. Dengan demikian Tuhan, dimanapun mereka Engkau utus dan tempatkan, mereka senantiasa terberkati dan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling mereka. Demikian pula dimanapun, dalam tataran apapun mereka belajar saat ini, berikan mereka ketekunan, kesungguhan, semangat di dalam meraih apa yang menjadi mimpi dan harapan mereka. Sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Berproses melalui setiap tahapan yang ada. Bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang teguh. Pribadi-pribadi yang berhikmat. Pribadi-pribadi yang memiliki rasa takut akan Engkau. Bapa yang penuh kasih, berkati juga gereja-Mu di seluruh dunia. Berikan hikmat dan kesatuan hati bagi para pemimpin gereja, supaya mereka dapat setia di dalam melayani-Mu. Ajar kami jemaat-Mu untuk berani menjadi saksi-saksi-Mu, menyebarkan sukacita, membawa damai dan semangat inklusif di lingkungan sekitar kami. Ya Tuhan, sumber penghiburan, kami juga bawa kepada-Mu saudara-saudara kami yang sedang sakit, berduka, putus asa, maupun yang sedang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Biarlah terang kasih-Mu senantiasa menyinari kegelapan mereka dan berikan kekuatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang penuh kasih, secara khusus saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan bangsa kami, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Khususnya dengan semakin maraknya aksi intoleransi, diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan terhadap yang berbeda, serta kecurangan yang terjadi di tengah bangsa ini. Untuk itu Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin negara, supaya mereka berani bertindak jujur, takut akan Engkau, senantiasa mengusahakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Pulihkan negeri kami dari perpecahan dan berkati negeri kami, agar damai sejahtera senantiasa ada. Berkati upaya dari para pemimpin bangsa kami di dalam memajukan kesejahteraan umum, menegakkan keadilan dan menjaga kerukunan antar sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pemirsa Kebumen TV yang terkasih, mengakhiri mimbar agama Kristen sore hari ini, kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Pilia GKJ Karangglonggong yang berisi doa dan harapan bagi bangsa dan negara kita saat ini.